Iya guys, kita akan makan ya. Aku baru bangun tidur. Sup coy, balik lagi dengerin bacotan merdu dari anime. Kali ini kita bakal bahas Oke, anime denger yang aja. judulnya The Unwanted Adventurer. Anjay. Anime ini nyeritain petualangan seorang pemuda yang tiba-tiba berubah jadi tengkorak. Waduh, kok bisa tahu-tahu jadi tulang lab IPA bang? Nah itu dia, gue juga penasaran coy. Jadi nggak usah lama-lama deh, kita langsung masuk ke ceritanya aja. Tapi kayak biasa, kalian bisa like, komen, dan subrek channel ini biar anime nggak ikutan jadi tengkorak. Tapi kalau jadi tengkorak terus pakai merchandise anime mah tetap ganteng nggak sih? Jangan lupa cekot ya, link ada di bio. Let's go! Pertimi-timi kita bakal diliatin coy sama seorang petualang yang menjelajahi sebuah labirin. Cuma apesnya dia malah ketemu dan langsung dimukbang sama naga. Tapi tenang aja, dia masih hidup kok. Cuma kok kayak ada yang aneh ya? Gua jadi fosil bejir. Kita mundur dulu coy, sebelum mas-mas tadi dimakan naga dan jadi tengkorak. Kenalin, mas-mas ini namanya Ren. Dia tuh seorang petualang. Cuma tingkatnya ya biasa aja. Tapi Ren juga punya cita-cita nih jadi petualang tingkat mithril. Ini tuh tingkat tertinggi seorang petualang. Dan Ren selalu berusaha semaksimal mungkin buat meraih cita-citanya. Sampai akhirnya dia ini ngambil misi buat menjelajah ke sebuah labirin, terus nemuin tempat yang belum terjamah. Nah, kalau tempat ini dilaporin ke guild petualang, hadiahnya lumayan coy. Tapi sayangnya kayak yang kita lihat di awal tadi, Ren malah ketemu naga terus dimakan dan jadi tengkorak. Nasib gua gimana ini anjir? Ngelihat tubuhnya sekarang jadi tengkorak, Ren mikir apa balik ke kota dulu aja ya? Ntar gua ditangkap terus dirukiah. Nggak dulu deh. Tapi gua kudu ngapain, cok? Ya udahlah ya, menjelajah labirin dulu aja. Siapa tahu dia bisa ketemu petualang baik hati. Tapi sayangnya Ren malah ketemu dan harus bayuan sama tengkorak lain di labirin ini. Terobos lah, goblok berat anjing. Alamak protol. Bentar bang, nyambung kaki dulu. Terus Ren sempat mikir nih, karena dia tengkorak kali ya, jadi nggak kuat bawa pedang. Akhirnya dia nyoba skill penguatan coy. Dan ternyata berhasil. Dia jadi bisa ngayunin pedang dan ngalahin tengkorak ini. Terus setelah dikalahin, energi tengkorak ini kayak keserap sama tubuh Ren coy. Ren jadi keingat waktu ngobrol sama temennya yaitu Loren. Mereka sempat ngebahas soal monster, di mana monster itu bisa berevolusi. Nah, Ren kepikiran apa dia bisa berevolusi juga ya? Siapa tahu dia bisa punya daging dan kelihatan kayak manusia. Jadi aman kan kalau mau balik ke kota. Akhirnya Ren mulai ngalahin para tengkorak di labirin ini deh. Selain itu dia juga ketemu sama monster slime. Apakah kamu Rimuru? Ceprot. Loh, udah kalah. Abis itu Ren ngambil permata dan cairan slime ini. Soalnya di dunia ini, permata monster dan cairan slime itu bisa dijual. Setelah seharian ada di labirin, Ren tuh sama sekali nggak ngantuk dan capek coy. Karena udah jadi monster kali ya. Walaupun belum berevolusi, tapi Ren sekarang bisa pakai beberapa skill nih. Mulai dari penguatan, sihir, sampai skill penyembuh. Di sini Ren juga curhat. Padahal udah bertahun-tahun jadi petualang, tapi kemampuannya masih gini-gini aja. Mana ketambah kena sial jadi tengkorak lagi. Tapi kena musibah kayak gini doang mah gak bikin Ren mundur coy. Selama dia masih bisa hidup, dia bakal ngejar cita-citanya buat jadi petualang tingkat mithril. Terus setelah lanjut ngalahin beberapa monster, Ren sekarang jadi lebih kuat dan udah terbiasa sama tubuh tengkoraknya ini. Sampai akhirnya setelah nyerap monster slime yang dia kalahin, Ren ngerasa deg-degan coy. Ternyata Ren mulai berevolusi nih jadi tetap jelek anjir. Ya tapi paling nggak ada kemajuan lah ya. Nggak tulang banget kayak tadi. Selain itu Ren sekarang udah bisa bersuara. Berkat evolusi ini, Ren jadi bisa ngalahin monster yang tingkatnya lebih tinggi juga. Terus nggak jauh dari sana, Ren ngeliat ada petualang cewek yang lagi ngelawan monster tengkorak. Tadinya sih Ren mau minta tolong sama cewek ini, cuma kagak mungkin dong. Yang ada Ren dibantai ntar, soalnya penampilan dia sekarang ini kayak jurik pohon pisang. Jadi ya udah deh, sekarang dia ngikutin cewek ini dulu. Abis itu Ren ngeliat cewek ini berhadapan sama monster tengkorak lagi. Tapi kayaknya cewek ini kesusahan deh, sampai akhirnya ke pojok dan mau disikat sama monster tengkorak. Ren jelas nggak bisa ngebiarin dong. Dia mau nggak mau harus muncul dan nolongin cewek ini. Wah, keren. Ah, jangan, aku masih perawan. Hah?
Sambil terbata-bata Ren ngejelasin kalau dia ini nggak jahat. Dia aslinya petualang yang udah mati dan nggak ada niat sama sekali buat ngebunuh cewek ini. Oh iya, kenalin, cewek ini namanya Rina. Walaupun masih rada takut, tapi Rina sadar kalau Ren ini bukan monster jahat. Apalagi Ren juga bakal ngasih tahu jalan keluar dari labirin ini. Cuma Ren minta tolong juga nih sama Rina. Ren minta dibeliin jubah buat nutup tubuhnya biar bisa masuk ke kota. Setelah ditunjukin jalan keluar, Rina pergi dan bakal balik ke sini bawain jubah yang diminta sama Ren. Dan gak pakai lama, waktu Ren lagi ngebasmi monster slime, tahu-tahu dia dipanggil sama Rina. Sesuai permintaan, Rina ngasih jubah yang dia beli di toko Mang Jarwo. Cuma ya Rina ini masih agak takut gitu. Ya iyalah, tampilan Ren kayak knalpot bobokan gini. Cuma Rina ini baik dan perhatian banget kok. Bahkan dia bawain perban dan sarung tangan juga buat nutupin tubuhnya Ren. Terharu gue. Gak cuma itu, Rina juga bawain topeng buat nutup mukanya Ren, coy. Wow, keren. Tapi ini kok nggak bisa dibuka ya? Ternyata topengnya terkutuk, anjay. Gegara harganya murah, Rina jadi kepincut. Tapi dia nggak tahu kalau topeng ini ada kutukannya. Rina sempat minta maaf nih, cuma Ren sendiri nggak ada masalah kok. Ntar dia bakal cari cara lain aja biar topeng ini kebuka. Setelah ngucapin terima kasih, Ren bilang mau balik ke kota. Dan Rina juga mau ikut buat nemenin. Cuma setelah sampai gerbang masuk, Ren bilang kayaknya dia bakal lewat gerbang lain aja deh. Soalnya di gerbang ini penjagaannya rada ketat. Siapa tahu dia nggak dibolehin masuk kan. Terus Rina malah mau nemenin Ren masuk lewat gerbang lain. Ren jadi gak enak dong udah ngerepotin Rina sejauh ini. Cuma Rina sendiri gak keberatan. Lagian kalau bukan karena Ren, bisa aja cewek ini udah mati di dalam labirin. Setelah masuk dan dicek sama penjaga gerbang, bener aja para penjaga ini curiga sama Ren. Soalnya penampilan dia ini agak aneh dan tertutup. Cuma Rina gantian nolongin. Dia bilang kalau Ren ini badannya luka parah karena taruh ngelawan monster. Dan topengnya itu ada kutukannya, jadi gak bisa dilepas. Para penjaga jadi kasihan nih, apalagi mereka juga gak bisa ngelepas topengnya Ren. Akhirnya Ren dibolehin masuk deh sama para penjaga. Terus Rina seneng nih karena misinya ngebantu Ren masuk ke kota berhasil. Tapi tahu-tahu Ren ngilang karena Ren nggak mau anak sebaik Rina terlibat lebih jauh lagi sama masalahnya. Mending dia pergi ke temennya aja deh yang jelas udah kenal dan mungkin bisa ngebantu masalahnya ini. Tok tok tok. Ada yang datang pura-pura tidur ah. Oi bangun oi, bentar ah masih ngantuk. Gua getok pakai gapura mau. Akhirnya bangun deh cewek yang bernama Loren ini. Dari awal dia aslinya udah tahu sih kalau yang datang ini Ren. Cuma setelah ngelihat bentukan Ren sekarang dia jelas kaget lah. Walaupun udah meneliti soal sihir dan monster bertahun-tahun, tapi baru kali ini Loren nemuin kasus ada orang yang dimakan naga terus jadi mayat hidup. Terus karena Ren nggak bisa berkeliaran di kota, buat sementara Ren dibolehin tinggal sama Loren. Tapi nggak gratis dong. Sebagai bayarannya Ren ini jadi kelinci percobaan karena Loren tertarik banget sama kasus ini. Besoknya setelah dibantu Loren buat ngejual barang dari labirin kemarin, Ren bilang kalau hari ini dia mau mampir ke tempat Mang Joko buat bikin pedang baru. Setelah nyampe di tempat Mang Joko, Ren ketemu sama istrinya yang rada kaget dapat pelanggan yang tampilannya agak aneh. Cuma dia baik kok, Ren tetap dilayanin kayak pelanggan biasanya. Di sini Ren sih pengennya tetap ngerahasiain soal identitasnya, tapi Mang Joko ini tuh orangnya teliti banget. Dia pasti bakal nanyain pelanggannya biar pedang yang dibuat itu sesuai sama karakternya. Singkat cerita, setelah ngobrol, Mang Joko minjemin pedang buat Ren sambil nunggu pedang barunya dibuat. Dan setelah Ren cabut, walaupun gak nyebut nama, tapi Mang Joko tahu kalau pelanggannya barusan itu Ren. Mang Joko paham mungkin Ren lagi ada masalah dan gak mau Mang Joko terlibat sama masalahnya. Sementara mampir ke Loren yang lagi baca buku soal monster. Walaupun Ren sekarang jadi monster, cuma dia ngerasa Ren itu masih sama kayak orang yang dia kenal dari dulu. Dan akhirnya kita flashback deh gimana ceritanya Loren sama Ren bisa ketemu. Jadi dulu Loren ini dikenal sebagai profesor termuda. Terus dia dikenalin Ren sama seseorang nih, sebut aja Mas Tarjo. Si Tarjo ngenalin anak ini biar Ren punya pengalaman sebagai petualang baru. Tapi walaupun terkenal sebagai profesor termuda, Loren tuh ngerasa hidupnya hampa, kayak nggak ada yang seru aja gitu. Terus waktu lagi nyari bunga langka sama Ren, Loren kaget karena Ren ternyata udah ngumpulin banyak bunga dan ditata rapi. Selain itu waktu ketemu monster, walaupun nggak bisa ngelawan, Ren tahu cara ngadepin monster ini dan sihir apa yang harus dikeluarin sama Loren. Terus waktu lagi istirahat, Loren cerita biasanya dia tuh pergi ke hutan ditemenin sama temen lainnya. Terus Ren cerita deh kalau dia disuruh ikut sama Loren juga karena temen-temennya khawatir kalau cewek ini pergi ke hutan sendirian. Abis itu Loren tanya, kok Ren bisa tahu dan ngumpulin bunga langka ini dengan cepet sih? Ren bilang katanya seorang petualang itu harus bisa baca tulis, tahu seisi hutan dan belajar bertahan hidup. Dan gara-gara ini Loren jadi pengen diajarin nih sama Ren soal semua tanaman yang ada di hutan dan seluk-beluknya. Karena ya Loren ini bocahnya maniak banget soal
soal penelitian. Dan akhirnya setelah ketemu Ren, hidup Loren udah nggak datar lagi. Setelah flashback barusan, di malam hari waktu makan bareng, Loren sempat ngasih info. Setelah ngelihat kasus ini, mungkin Ren itu masih bisa berevolusi jadi makhluk lain. Cuma jadi apa nanti masih belum tahu. Ren sih berharap evolusinya nanti masih kayak manusia ya. Jadi buat sementara waktu, Ren bakal menjelajah labirin, terus ngalahin monster biar bisa berevolusi ke tahap selanjutnya. Besoknya di sebuah labirin, kita diliatin sama seorang bapak-bapak yang lagi kesusahan ngelawan monster slime. Tapi untungnya Ren datang dan nyelamatin bapak ini. Kenalin, bapak ini namanya Loris. Dia ini seorang pemilik warteg yang ngadu nasib jadi petualang karena wartegnya mau bangkrut. Jadi mau nggak mau dia harus cari duit tambahan sebagai petualang. Nah, setelah ngelihat kemampuan Ren, Loris pengen ikut sama Ren buat menjelajah bareng coy. Akhirnya ya udah deh, Loris diizinin buat ikut. Cuma waktu ngelihat tangan Loris yang luka dan berdarah, Ren ini agak ngiler coy. Apa gua kenyot aja ya? Waduh, tahan mas, tahan. Lanjutin ini dulu aja. Terus Ren mau masuk nih ke tempat dimana dia dimakan naga dan jadi tengkorak. Untungnya sih naganya nggak muncul lagi ya. Mereka malah nemuin lorong baru. Wah, lumayan kali ya, siapa tahu ada harta karun. Terus waktu Loris masuk, Ren sempet nahan karena dia tahu ada lingkaran sihir yang nggak bisa dilihat sama Loris. Udah nggak apa-apa, masuk aja. Siapa tahu ada nyot. Hilang si anjing. Mau nggak mau Ren juga ikutan masuk. Dan tahu-tahu dia keteleport. Terus ngeliat Loris yang udah sekarat digebuk tengkorak raksasa. Jadi Ren terpaksa deh harus ngelawan tengkorak ini. Maju kau deh. Karena tengkorak ini nggak mempan diserang pakai serangan fisik dan sihir, Ren akhirnya nyoba nyerang tengkorak ini pakai skill penyembuh yang dilapis ke pedangnya dan berhasil coy. Jadi ya udah deh, karena kelemahan monster ini udah kelihatan, langsung spam ulti aja bro. Abis ngalahin tengkorak, Ren nyembuhin Loris. Dan orang ini kaget, bangun-bangun monster tengkoraknya udah dikalahin sama Ren. Terus Ren nunjukin batu sihir dari tengkorak tadi dan nawarin ke Loris buat dibawa pulang. Cuma nggak gratis coy. Terus Ren nunjukin lengannya. Karena Ren nggak bisa sembarangan nunjukin diri di dalam kota, dia minta ke Loris kalau sewaktu-waktu Ren butuh bantuan, misal ke toko atau ke guild petualang. Loris rada nggak enak dong, masa udah dikasih batu sihir segede gaban syaratnya gitu doang. Ya udah, gua makan gratis di warteg lu ya. Wah, makin terharu dong Loris. Udah dibantu menjelajah, dikasih batu sihir, syaratnya gampang banget pula. Terus sebelum cabut, Ren sempat ngeliat ada lingkaran sihir, yang artinya masih ada tempat lain di labirin ini. Setelah nganter Loris dan ketemu bininya, Ren langsung cabut nih. Dan sebenarnya Ren tuh tadinya pengen makan Loris, tapi ternyata Loris orangnya baik dan punya keluarga. Jadi ya udahlah, ntar nyari orang jahat aja yang bisa dimakan. Tapi mungkin hasrat Ren pengen membrakot manusia ini kayaknya udah nggak ketahan coy. Setelah ketemu sama Loren, dia malah nyot. Loren langsung dibrakot sama Ren. Ngeliat Ren lepas kendali, Loren mau nggak mau harus ngerukiah Ren di tempat. Setelah sadar, Ren ngerasa bersalah dong karena lepas kendali dan hampir aja ngebunuh Loren. Tapi Loren sendiri udah ngira kok kalau Ren bakal kayak gini. Soalnya monster itu emang suka darah dan daging manusia. Terus Ren mau tanggung jawab buat nyembuhin pundak Loren yang tadi digigit. Wow, mulus. Cuma di sini ada beberapa hal yang aneh nih. Ren bisa ngatur bagian topeng mana yang mau dibuka. Cuma ya tetap nggak bisa copot sih. Terus sekarang badan Ren udah nggak bolong-bolong lagi dan ngomongnya juga lebih lancar. Ren mikir, wah apa jangan-jangan gua evolusi ya? Tapi kalau evolusi kan ada proses berubahnya. Terus Loren bilang, mungkin evolusinya tuh gara-gara Ren makan darahnya Loren. Dan prosesnya nggak disadari karena Ren tadi pingsan abis dirukiah. Loren juga bilang kalau bentuk evolusi Ren sekarang itu lebih mirip kayak budak vampir. Abis itu mereka berdua ngebahas soal evolusi ini. Jadi menurut Loren, Ren itu masih bisa evolusi lagi. Dan buat evolusi itu mungkin syaratnya beda-beda. Kalau dari tengkorak ke monster waktu itu kan gara-gara ngalahin monster. Dari monster ke budak vampir gara-gara darah manusia. Nah yang selanjutnya ini mereka kagak tahu evolusinya apa, syaratnya apa. Ayo buka baju. Hah? Mari bereksperimen. Oke, next aja ke besok hari di tempat Mang Joko. Ren kena omel nih, gegara pedang yang dipinjemin rusak setelah ngelawan monster tengkorak. Sebenarnya bukan rusak karena ngelawan monster sih, tapi gara-gara pedang ini nggak bisa nahan kekuatannya Ren. Jadi ya udah deh, Ren dipinjemin pedang baru lagi.
Abis itu Ren harus ngebantu penelitiannya Loren. Cewek ini pengen tahu tubuh Ren kebal racun apa enggak. Waduh, mati nih gue. Tapi tenang aja, ternyata tubuh Ren ini bisa beradaptasi sama racun. Selain itu, setelah kejadian kemarin, Loren ngasih sebuah botol yang berisi darahnya. Loren bilang, daripada tahu-tahu ngereok nggak jelas, mending tiap hari minum ini deh biar nggak tantrum. Dan setelah dicoba, wow, mantap. Abis itu Ren mau ke guild petualang buat ambil misi coy. Cuma dilarang sama Loren karena tampilan Ren sekarang kan agak aneh ya. Terus Ren bilang, aman aja nggak sih? Lagian dia nggak famous-famous amat. Orang juga nggak banyak yang kenal. Terus Loren bilang, walaupun tingkatnya Ren itu rendah, tapi Ren tuh diem-diem terkenal tahu. Karena Ren itu sering ngebantuin orang buat ngejalanin misi. Bahkan kantor guild tuh pengen Ren jadi staffnya karena ngelihat Ren itu gigih banget jadi seorang petualang. Jadi Loren nyaranin, mending Ren daftar pakai identitas lain aja. Akhirnya Ren pergi ke guild petualang buat daftar ulang pakai nama baru dan dibantu sama Mbak Sheila. Hah? Namamu Ren Budiman? Lah si anjing, beda nama akhir doang cok. Mbak Sheila jelas kaget dong karena sebelumnya dia juga ngurus petualang yang namanya Ren Faina. Cuma orang itu ngilang tanpa kabar. Setelah ngejalanin sebuah misi, yaitu di depanmu orangnya mbak. Abis itu Ren lanjut ngambil misi menjelajah ke labirin. Dia juga sempat ngeliat ada dua petualang pemula bernama Rais dan Laura. Tapi kayaknya mereka aman-aman aja sih ngelawan monster di sini. Kerjasama mereka juga oke. Jadi ya udahlah, Ren lanjut menjelajah ke lingkaran sihir yang sempat dia lihat waktu ngelawan tengkorak raksasa. Tiba-tiba Ren keteleport di sebuah kamar gitu coy, dan ada manusia yang udah jadi tengkorak. Terus dia kaget karena tahu-tahu muncul cewek berjubah datang ke ruangan ini. Mungkin cewek ini tuh penjaga di ruangan ini deh dan ngira kalau Ren itu petualang yang mau ngerampok barang. Jadinya ya setelah ngelihat badannya Ren, gantian cewek ini yang kaget coy. Terus dia minta maaf karena udah salah paham. Selain itu cewek ini juga ngasih jubahnya dan sebuah peta buat oleh-oleh. Tapi cewek ini ngasih syarat, Ren jangan ngasih tahu siapa-siapa soal tempat ini. Dan tiba-tiba Ren diteleport ke pintu masuk labirin. Setelah balik ketemu sama Loren, Ren ngasih tahu soal peta yang dikasih sama cewek tadi. Dan ternyata alat ini tuh bisa nunjukin sebuah peta labirin yang pernah didatengin sama pemiliknya. Selain itu jubah yang dikasih juga nggak kalah berguna. Kata Loren, jubah ini tuh bisa nahan serangan sihir dan senjata tajam coy. Pindah ke besok hari dimana ada NPC tanya kabar soal Ren ke Mbak Sheila. Cuma Sheila sendiri juga nggak tahu coy. Mbak Sheila juga khawatir padahal orang-orang itu banyak yang dibantu sama Ren. Bahkan Mbak Sheila sendiri jadi staff guild juga gara-gara Ren. Dan nggak lama kemudian tiba-tiba Ren muncul dan minta misi ke Mbak Sheila. Tapi misi paling rendah sekarang itu adanya cuma berburu orc. Bakal bahaya nih buat petualang tingkat bawah kayak Ren. Cuma terobos aja lah. Ren bilang dia udah biasa tarung sama orc dan bakal ngambil misi ini. Tada, dah kelar. Cepet banget anjrit. Setelah setor misi ditambah daging orknya juga kepotong rapi, Mbak Sheila ini ngobrol sama ketua guild. Dan gak lama kemudian Ren dikasih gulungan kertas gitu, dimana Ren ditawarin buat ikut ujian promosi peringkat. Dan besoknya pagi-pagi Ren langsung ke guild petualang buat ikut ujian. Di hari pertama ujian ini mereka tuh diuji soal pengetahuan, mulai dari aturan guild, jenis-jenis monster, dan lain-lain. Di ujian ini sih Ren gak ada masalah sama sekali ya, karena ilmunya sebagai petualang tuh udah luas banget. Bahkan Ren dapat nilai sempurna di ujian ini. Dan di ujian selanjutnya yaitu ujian praktek, para petualang bakal disuruh bikin kelompok terus ngejalanin misi yang dikasih sama guild. Dan ternyata Ren satu kelompok sama Rais dan Laura, dua petualang baru yang sempat dia temuin di labirin. Rais ini lebih ke fighter ya, kalau Laura ini mage. Terus mereka dikasih misi buat ke satu titik di sebuah labirin. Dan kalau bisa jadi orang pertama yang nyampe di titik itu bakal dapat hadiah. Akhirnya para petualang diantar ke labirin yang dimaksud. Cuma ketika para petualang buru-buru masuk, Ren ini masih nyantai coy. Dia bilang mau beli peta baru dulu, karena peta yang dikasih sama guild itu peta jadul, dan bisa aja kondisi labirin sekarang ini udah berubah. Setelah beli peta baru di Mang Tono, bener aja kondisi peta baru sama yang dikasih guild itu beda jauh coy. Peta yang baru ini lebih lengkap, bahkan ada info perangkap juga. Terus Laura penasaran, kok guild ngasih peta jadul ya? Ren bilang ini mungkin salah satu bentuk
ujian juga, dimana seorang petualang itu harus waspada sama hal-hal kecil. Setelah masuk ke labirin dan ngalahin monster, Ren ngasih tahu monster ini emang sengaja dipancing pakai dupa. Cuma lawan mereka selanjutnya bukan monster lagi, tapi mereka tiba-tiba diserang sama petualang lain coy. Tapi walaupun baru ketemu, Ren dan kawan-kawan ini bisa kerjasama dengan baik buat ngalahin para petualang ini. Lagi-lagi Ren ngasih pesan buat waspada, karena sesama petualang juga mereka bisa saling serang. Gak usah sembunyi kamu dek. Waduh, ketahuan. Ternyata yang nyerang mereka tadi tuh anggota dari guild coy. Dan tujuannya ya buat ngetes para petualang, cocok nggak mereka buat naik peringkat. Cuma mereka kaget dong, kok bisa mereka ketahuan sama Ren. Pindah bentar ke Mbak Sheila yang lagi ngobrol sama ketua guild. Pak ketua ini agak curiga coy sama Ren Budiman, petualang baru yang diurus sama Sheila. Soalnya Ren itu misterius banget. Ditambah lagi baru-baru ini ada insiden di kerajaan, dan Pak ketua ini curiga kalau Ren itu pelakunya. Waduh, insiden apa nih? Balik ke kelompok Ren, mereka sampai di salah satu ruangan bos. Cuma Rice agak cemas, soalnya mereka belum punya pengalaman ngelawan bos. Ada anak baru, ada dedek gemes juga nih. Ayo main sama om. Mau gua potong biji lu? Bang canda bang. Walaupun nggak suka sama kelompok petualang ini, cuma Ren ngebiarin mereka masuk duluan ngelawan bos. Rice bingung dong, kok bosnya malah diserahin ke orang lain sih? Cuma Ren ngebiarin hal ini tuh biar jadi pelajaran buat Rice dan Laura. Tuh, lawan bos tuh nggak main-main. Kelompok tadi aja pada sekarat dan diangkut sama staff guild. Tapi walau begitu, Rice nggak takut coy. Kalau dia mundur, Rice ngerasa dia tuh bukan lelaki sejati. Anjay. Setelah masuk ke ruangan bos, mereka nanti bakal ngelawan monster slime. Tapi tenang aja coy, Ren dan kawan-kawan sebelumnya udah nyusun rencana. Karena lawan mereka ini slime yang lumayan kuat, mereka butuh sihir yang kuat juga. Nah, Laura ini butuh waktu buat ngumpulin kekuatan sampai sihirnya bisa ditembakin. Jadi rencananya, Ren sama Rice bakal ngalihin perhatian si monster sampai sihirnya Laura siap ditembak. Dan akhirnya Grand Production! Ikimasu! setelah monster ini dikalahin, tahu-tahu ada petualang lain nyelonong buat nyalip Ren dan kawan-kawan. Boom! Modar mereka kena asap racun. Ren juga udah sadar sama hal ini, makanya mereka dibiarin nyelonong. Dan dari sini Rai sama Laura sadar kalau tujuan ujian ini tuh bukan siapa cepat dia dapat, tapi para petualang dinilai bisa nggak mereka nyelesain misi dengan tepat waktu. Setelah berbagai tantangan dilewati, akhirnya mereka sampai nih di titik yang udah ditentuin. Terus karena mereka jadi kelompok pertama yang datang, Ren dan kawan-kawan dapat hadiah sama batu perak yang nandain kalau mereka lulus ujian. Abis itu mereka laporan ke Mbak Sheila, disusul juga sama adiknya Sheila yang ngasih kertas gitu. Dan ternyata adiknya Sheila ini dari awal ngikutin mereka di dalam labirin. Karena selain skill, karakter para petualang tuh juga diuji coy. Dan mereka bertiga ini lulus dari semua aspek yang diuji sama guild. Setelah ngejalanin ujian, Rai sama Laura pamit nih. Mereka juga bilang makasih, walaupun cuma sehari, tapi mereka dapat pelajaran banyak banget dari Ren. Dan setelah mereka berdua cabut, Mbak Sheila tahu-tahu pengen ngobrol sama Ren. Cuma Ren nolak, apalagi dia mikir jangan-jangan Mbak Sheila tahu sama identitas aslinya. Bentar mas, sebenarnya kamu Mr. Beast kan? Ternyata bener coy, Mbak Sheila ini curiga dan udah tahu Ren ini sebenarnya siapa. Ren juga akhirnya ngaku sih, cuma Ren bilang dia nggak mau masalah ini diketahui sama guild. Terus Mbak Sheila bilang dia nggak cerita masalah ini ke guild kok. Dia cuma pengen tahu sendiri dan nggak bakal nyebarin rahasia ini ke siapa-siapa. Bahkan Mbak Sheila ngasih kontrak sihir gitu. Kalau dia bohong, kontrak ini bakal ngehukum orang yang tanda tangan di sini. Selain itu, pihak yang dibohongin bisa ngeklaim Mbak Sheila sebagai budak. Mbak Sheila ngelakuin sejauh ini karena dia pengen ngebantu. Soalnya Mbak Sheila bisa jadi staff guild juga karena Ren. Akhirnya Ren setuju deh. Dan setelah tanda tangan kontrak, Ren ngasih lihat tubuhnya yang sekarang jadi budak vampir. Alamak buriknya. Selain kaget, Mbak Sheila juga penasaran kok bisa Ren jadi kayak gini. Akhirnya Ren ngejelasin lah awal mula ceritanya. Terus Ren bilang walaupun dia udah bertekad nggak bakal nyakitin siapapun, cuma dia nggak bisa janji karena dia ini bukan manusia lagi. Jadi dipikir-pikir dulu deh kalau
kalau mau kerjasama. Cuma Mbak Sheila kekeh mau jadi monster kek, jadi tuyul kek, jadi blow-on kek Mujan kek, nggak peduli. Mbak Sheila bakal ngebantu karena dia tahu walaupun udah jadi monster, Ren ini orangnya baik. Sekarang balik ke rumah Loren. Oh, udah berani bawa cewek ya. Udah diapain aja nih? Gak gitu woi. Abis itu mereka bertiga mulai ngobrol-ngobrol. Ya santai aja lah kayak nongki di warkop. Cuma topik obrolan tiba-tiba berubah ke sebuah insiden di kerajaan yang waktu itu diobrolin Mbak Sheila sama ketua guildnya. Jadi di kerajaan ini tuh ada kasus orang ngilang tanpa sebab. Terus kerajaan nganggep kasus ini sebagai penculikan. Tapi rumornya orang-orang nganggep yang ngelakuin ini tuh Ren karena penampilan dia mencurigakan. Dan waktunya juga ngepas banget. Waktu Ren muncul, kasus orang hilang juga muncul. Gara-gara ini Ren mutusin buat sementara dia nggak keluyuran sembarangan dulu deh. Lanjut ke besok hari di mana Ren mau nyoba pedang yang baru diselesain sama Mang Joko. Sah. Ternyata pedang ini bener-bener perfect buat Ren. Selain setajam silet, pedang ini juga bisa nahan kekuatan Ren yang besar. Tapi Ren masih belum puas nih. Dia pengen gabungin dua skillnya yaitu sihir dan penguatan ke pedang ini. Mang Joko sempat nyuruh hati-hati sih, soalnya kalau nggak kuat tubuh Ren bisa meleduk. Pedang ini aja yang itu mahal. Oke, mari kita coba. Setelah nyobain jurus barusan, Mang Joko sadar kalau Ren nggak cuma pakai 2 skill, tapi 3 ketambah sama skill penyembuh. Cuma Ren masih belum mantep nih, dia pengen nyoba sekali lagi. Setelah nyobain pedang dan skill baru, sebelum Ren pamit, Mang Joko bilang pedang barunya ini emang kuat sih. Cuma kalau jurusnya kayak tadi, pedang ini tetap bisa hancur. Jadi usahain 2 skill aja yang digabung daripada miskin beli pedang terus ya kan. Terus di jalan pulang, Ren ketemu sama seorang bocah yang nawarin misi ke petualang. Cuma ditolak karena petualang itu cuma bisa nerima misi dari guild. Kasih ke gua aja bang, nih buat beli surya. Oke, suwun bolo. Setelah Mamang Buncit tadi pergi, anak ini bilang sama Ren kalau dia minta tolong buat ngalahin monster penguasa danau. Abis itu dia dibawa ke rumah Loren. Terus anak yang bernama Riuntus ini cerita. Jadi di desa Riuntus tuh ada ritual gitu buat ngasih tumbal ke penguasa danau biar nggak terjadi bencana. Ya emang buat kebaikan desa sih, tapi dia nggak bisa terima karena tumbal selanjutnya adalah adiknya sendiri. Akhirnya Ren OTW deh sama turu si goblok. Setelah sampai desanya ini sepi banget coy. Padahal dulu rame sebelum muncul si penguasa danau. Nggak lama kemudian sampai deh di rumah Riuntus dengan tanda X dari penguasa danau. Dimana ini jadi tanda kalau anak gadis di rumah ini harus jadi tumbal. Cuma setelah adiknya yang bernama Amiris keluar, justru adiknya ini malah nyuruh Ren pulang dan jangan ganggu festival tumbalnya. Tapi jelas nggak mau dong karena ini misi dari Riuntus. Yang harus mutusin ya Riuntus sendiri. Dan Riuntus milih Ren tetap ada di sini buat jalanin misinya. Jadi ya udah deh, Ren bakal nginep di sini sampai festivalnya selesai. Besoknya Ren jalan-jalan dan ketemu pedagang yang nawarin jajan ke para bocil. Gua juga mau dong bang. Takut ada wibu. Ren sempet cari info ke pedagang ini soal festival tumbal. Dan pedagang ini bilang kalau sekarang si penguasa danau tuh lagi bad mood. Makanya mending Ren pulang aja deh, soalnya bahaya. Singkat cerita, di sore hari para warga lagi nyiapin Amiris nih buat disantap sama penguasa danau. Walaupun gak tega, cuma ya gimana lagi, daripada satu desa yang disantap ya kan. Terus di malam hari Ren sempat ngedatengin Amiris terus bilang semua masalah pasti ada solusinya. Dan sekarang ini dia sama Riuntus bakal berusaha buat ngalahin penguasa danau. Jadi Amiris juga harus ikut berjuang dan jangan pasrah jadi tumbal karena kakaknya pasti bakal sedih kalau harus kehilangan adik satu-satunya ini. Setelah persiapan selesai, Amiris diantar sama Ren dan Riuntus ke penguasa danau. Dan setelah sampai ke tengah danau, mereka ketemu nih sama monsternya coy. Dan Ren langsung beraksi buat ngelawan monster ini. Anjay, jadi nggak jadilah. Tapi ternyata ini hologram sihir doang. Dan yang ngendaliin hologram ini tuh para pedagang yang sempat ditemuin sama Ren. Ya udah deh, kalau musuhnya ternyata gini doang ya sikat aja Ren. Tetot, langsung hancur tanpa sisa coy. Setelah para penjahat ditangkap, mereka bilang kalau gadis-gadis yang jadi tumbal tuh mau dijual sebagai budak. Untungnya gadis-gadis yang lain masih selamat dan disimpan di sebuah gudang. Dengan tertangkapnya para penjahat ini, misi Ren kelar coy. Riuntus ngasih 2M
yaitu makasih mas. Dan Amiris ngasih ngapain kamu dek? Ngasih hadiah lah, masa 2M doang? Setelah pulang dan ngobrol sama Loren, cewek ini penasaran sama misinya Ren. Dapat hadiah apa nih? Dicipok cabe-cabean? Gua aja belum. Lanjut, besoknya Ren lagi cari misi baru, terus disusul juga sama Mbak Sheila. Ren penasaran sama satu misi nih, yaitu nyari bunga darah naga. Soalnya misi ini kagak ada yang ngambil. Ya iyalah, udah bunganya cuma tumbuh di rawa beracun, hadiahnya kecil pula. Mana ada yang mau ngambil? Oke, gua ambil. Lah, si anjir. Terus kata Mbak Sheila, bunga ini bisa jadi obat. Dan yang masang misi ini tuh anak dari panti asuhan. Akhirnya Ren OTW deh ke panti asuhan ini dan ketemu sama Elis. Setelah diajak masuk, anak-anak panti asuhan ini pada ribut. Wah, kok mukanya besi semua? Iron Man ya bang? Ya, namanya juga anak-anak guys, wajar lah. Mending ke topik utama aja, yaitu misi buat nyari bunga darah naga. Ren bilang, Elis tahu nggak bunga ini tuh nyarinya susah? Elis tahu sih, cuma gimana ya, dia butuh banget sama bunga ini. Abis itu kita dikenalin sama Bu Lilian, dia kepala panti asuhan ini. Cuma Bu Lilian taunya kalau Ren datang ke sini buat bersihin gudang yang isinya monster tikus. Abis itu Elis cerita, jadi Bu Lilian ini kayak kena sindrom racun gitu coy. Dan setelah diperiksa sama para penyembuh, mereka ini perlu obat. Dan di obat itu butuh bahan bunga darah naga. Bu Lilian sendiri bahkan nggak tahu sama penyakitnya coy. Soalnya kalau Elis cerita, Bu Lilian pasti bakal nyerahin posisinya ke orang lain. Dan anak-anak nggak mau, karena mereka udah sayang banget sama Bu Lilian. Gara-gara cerita ini, walaupun hadiahnya kecil, Ren bakal berangkat buat cari bunga darah naga. Tapi sebelum itu, Ren tertarik nih sama monster tikus yang tadi diceritain Bu Lilian. Dan setelah sampai di gudang, bener aja mereka ketemu sama monster tikus. Terus tikus ini nggak sengaja gigit dan minum darahnya Ren. Abis itu tikus ini kejang-kejang dan warnanya mulai berubah. Wait, jangan-jangan coba muter-muter. Muter-muter. Dan ya, si tikus ini sekarang jadi bawahannya Ren. Loren makin kaget dong. Tiap hari nih orang ada aja gebrakannya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Lagian tikus yang dikasih nama Edel ini kan bisa jadi bahan penelitiannya juga. Ku jadiin bakso kamu. Abis itu Ren ngobrol-ngobrol sama Loren soal misinya, yaitu nyari bunga darah naga. Loren bilang bunga ini tuh cuma ada di rawa beracun. Belum lagi rawa itu dijaga sama naga. Tapi ya udahlah, lagian Ren kan mau cari pengalamannya. Jadinya di besok hari dia pergi ke rawa beracun dan diantar sama Mang Jono. Baru aja berapa langkah masuk, Ren langsung disambut sama monster goblin. Oke, masalah selesai. Cepet banget anjrit. Belum ada 5 menit, Ren kecemplung di rawa dan ketemu monster lagi coy. Yuk, semangat bos. Bantuin bos lu anjir. Cuma yang selanjutnya nggak main-main nih. Ren langsung ketemu sama raja terakhir, yaitu naga yang jagain rawa ini. Walaupun serangan Ren bisa bikin naga ini ambruk, cuma serangannya nggak nembus coy. Dan tiba-tiba Edel maju. Terus tikus ini bisa pakai skill penyembuh dan masuk ke dalam tubuh naga ini. Mantap. Ya walaupun petakilan, tapi gara-gara hal ini Ren jadi punya petunjuk kalau naga ini tuh lemah sama skill penyembuh. Pindah bentar ke Mbak Sheila yang mampir ke rumah Loren. Mbak Sheila ini sempat khawatir sama Ren yang sendirian ngejalanin misi ngambil bunga darah naga. Cuma Loren bilang, udah santai aja, lagian Ren dari dulu orangnya emang gitu. Mbak Sheila juga paham, mungkin karena udah kenal lama, Loren ini tahu Ren orangnya kayak gimana. Abis itu Mbak Sheila tanya, emang kenapa sih Ren ini pengen jadi petualang tingkat mitril?
Kenapa ya? Lah malah tanya balik. Mending lanjut aja ke Ren yang sekarang udah ada di Taman Bunga Darah Naga. Dan gak jauh dari sana, tiba-tiba dia ketemu sama seseorang. Orang ini tujuannya sama kayak Ren, yaitu cari bunga darah naga. Walaupun rada gila sih, ada manusia biasa nekat cari bunga ke rawa beracun ini. BTW orang ini namanya Isaac. Nah, Isaac ini cari bunga darah naga buat nyembuhin majikannya yang lagi sakit. Terus Isaac malah nawarin misi nih. Soalnya majikannya tuh butuh orang yang bisa gantiin Isaac buat nyari bunga ini, biar Isaac bisa fokus ngerawat majikannya. Kelar ngambil bunga di rawa beracun, Ren mampir ke guild petualang dan ketemu sama Mbak Sheila terus ngeluarin tas ajaib. Ternyata naga yang dikalahin sama Ren itu masuk ke tas ajaib ini coy. Wanjrit, naga segede itu bisa masuk tas, bejir. Abis itu Ren diantar Mbak Sheila buat ketemu Pak Daryo. Dia ini spesialis pengolah monster gitulah. Dan setelah dikeluarin isi tasnya, mak jegler. Pak Daryo kaget coy. Bukan karena naganya jumbo, tapi karena naganya ini masih utuh. Pak Daryo tahu kalau Ren pasti ngalahin naga ini cuma pakai satu serangan doang, yang otomatis harga monster ini bakal naik karena kondisinya masih bagus banget. Besoknya Ren pergi ke panti asuhan buat ngasih bunga darah naga. Di sana juga ada para penyembuh nih, dan mereka kaget ngelihat bunga darah naga yang masih seger kayak gini. Ren juga ngasih beberapa bunga lagi buat para penyembuh. Siapa tahu mereka butuh obat lebih banyak buat nyembuhin orang lain. Setelah misi selesai, karena ngelihat kebaikan hatinya Ren, Alice ikutan tertarik nih buat jadi petualang yang nolongin orang-orang. Dan gak lama kemudian Edel ikutan nyusul. Kata Ren, Alice nggak perlu khawatir lagi sama monster tikus di gudang, karena sebelumnya, "Hai anak buahku, jaga rumah ini ya." "Siap bos." jadi begitulah tikus-tikus di rumah ini sekarang malah jadi penjaga. Selain itu Ren juga nawarin kalau Alice mau jadi petualang, dia bisa belajar sihir sama temennya. Maksud lu gua? Ya siapa lagi temen Ren yang ahli sihir kalau bukan Loren. Cuma Loren sendiri bilang, hati-hati loh kalau ngasih harapan ke gadis muda, siapa tahu ntar baper. Ren sendiri sih nggak paham ya, karena dia sendiri nggak pernah berurusan sama gadis muda. Maksud? Lah kan emang nggak pernah. Pernah? Di mana? Depan lu. Mana sih? Woi, mau gua kulitin di sini lu, ha? Wah, maaf. Wahai Lorenku yang cantik dan rupawan, bahkan bayi pun kalah muda dan mulus di hadapanmu. Dasar gombal. Dah mau bobo. Alamak, emang boleh sebaper itu? Besoknya waktu Ren mau ambil misi, dia dipanggil sama Mbak Sheila. Katanya dia dicariin sama keluarga Latul. Ren bingung dong siapa keluarga kuntul ini. Setelah dikasih surat dari Isaac, Ren baru keinget ini tuh orang yang dia temuin di Taman Bunga kemarin. Dan Isaac emang pernah bilang kalau dia pengen nawarin misi buat Ren. Cuma Mbak Sheila bilang Ren harus hati-hati sama keluarga Latul ini. Walaupun bukan bangsawan, tapi dari zaman dulu keluarga ini tuh berpengaruh banget buat kerajaan. Gak pakai lama Ren langsung OTW ke tempat keluarga Latul. Terus Ren ketemu sama penjaga dan bilang kalau dia diundang sama Isaac buat datang ke sini. Cuma walaupun Ren diundang langsung, dia harus ngelewatin labirin di pintu masuk ini. Dan bentuk labirin ini tuh selalu berubah coy. Si penjaga juga bilang siapapun yang bisa ngelewatin labirin ini bakal dapat hadiah satu alat sihir dari kepala keluarga. Sampai akhirnya dia nemuin sebuah pendopo dan ada seorang gadis di sana. Ngeteh dulu, Mang? Boleh deh. Entah siapa gadis ini, yang pasti dia itu salah satu anggota keluarga Latul. Dan gadis ini jelasin kalau keluarga Latul itu hobi banget ngoleksi alat sihir. Salah satunya labirin ini. Makanya bentuknya selalu berubah karena diatur pakai alat sihir. Cangkir dan teko ini juga sama. Walaupun yang dituang air putih, tapi keluarnya nanti langsung jadi teh. Terus waktu Ren minum teh, setelah ngobrol-ngobrol, Ren mau lanjut nyelesain labirin nih. Dan gadis ini ngasih satu pesan yang sama, yaitu jangan percaya sama matahari. Terus Ren bingung, kok pesannya sama ya kayak si penjaga. Dan waktu dia lihat mataharinya, hilang coy. Ren akhirnya sadar, kayaknya di labirin ini ada perangkap teleportasi. Terus gua harus gimana, bejir? Tapi tenang aja, setelah seharian kesasar, Ren akhirnya bisa keluar, terus ketemu sama gadis tadi. Dan ternyata gadis ini tuh kepala keluarga Latul coy, yang bernama Laura. Lah, kok sama kayak anak ini namanya? Ya oke lah, lanjut. Sesuai perjanjian, Ren bakal diajak ke gudang alat sihir nih buat milih hadiahnya. Labirin tadi aja boleh? Tolong tahu diri ya anjing. Setelah sampai di
gudang, tempat ini banyak banget alat sihirnya coy. Mulai dari alat sihir tingkat dewa sampai alat sihir yang nggak penting-penting amat. Kayak bola ini yang cuma bisa mantul-mantul nggak jelas, dan pesawat-pesawatan ini. Weng, weng. Woi udah woi, malah mainan anjir. Walaupun jiwa masa kecilnya bergejolak, cuma Ren nggak jadi ngambil. Masa mau ambil mainan doang sih? Tapi ternyata ini nggak cuma sekedar mainan. Pesawat ini tuh bisa jadi drone coy. Ren juga bisa ngeliat dari pesawat ini, jadi berguna banget nih kalau buat mata-mata. Tapi ntar dulu lah ya, Ren pengen lihat alat sihir yang lain dulu. Terus tiba-tiba Ren nggak sengaja nyentuh potongan golem coy. Walaupun sedikit, golem ini jadi aktif karena nyedot sihirnya Ren. Jadi heboh lah gudang ini gara-gara golemnya tantrum. Sebenarnya bisa dimatiin pakai remote sih, cuma Isaac lupa naruh remote-nya di mana. Jadi mau nggak mau ya Ren sementara harus berhadapan sama monster ini. Karena golemnya makin ngamuk dan susah dikalahin, Ren mau nggak mau pakai jurus penggabungan skill buat ngalahin monster ini. Tapi tiba-tiba kenapa nggak dari tadi anjrot? Mungkin Laura sadar kali ya kalau jurus Ren tadi bisa ngancurin tempat ini, makanya dia diem-diem matiin golemnya. Cuma ya udahlah, masalah ini diberesin nanti. Sekarang Ren disuruh lanjut buat milih alat sihir. Terus dia ngeliat sebuah botol merah. Seger nih. Kata Laura, ini tuh darah vampir coy. Dan menurut kepercayaan, orang yang minum darah ini bisa jadi vampir. Cuma dari sekian banyak orang yang minum, nggak ada yang berhasil. Mereka malah jadi gila dan meningsoy. Tapi Ren sendiri justru malah tergoda sama darah vampir ini, dan bikin Ren makin yakin sama hadiah yang mau dia bawa, yaitu lah, malah pesawat anjir. Sama ini, wanjay, Ren dapat 2 hadiah coy. Selain bisa keluar dari labirin, hadiah ini dikasih karena Ren mau nerima misi, yaitu nyari bunga darah naga. Terus nanti setiap selesai dari misinya, Ren bakal dikasih hadiah lain. Cuma yang jadi masalah, mereka belum tahu nih efek darah vampir buat jadi petualang tingkat mithril. Terus waktu ngebahas impian Ren ini, Loren jadi keinget soal obrolannya sama Mbak Sheila. Kenapa sih Ren ini pengen banget jadi petualang tingkat mithril? Bukannya gua udah cerita ya? Hah? Emang iya? Ya, Ren akhirnya cerita lagi deh dan ngebahas masa lalunya. Ren pengen jadi petualang tingkat mithril tuh karena pengen balas dendam coy. Jadi gini, dulu Ren itu punya keluarga dan mereka lagi pergi keluar kota karena bapaknya ada tugas. Di sini ada adiknya juga yang punya cita-cita jadi petualang. Bahkan dia punya mimpi kalau dia jadi petualang, dia bakal ngelindungi kakaknya yang introvert ini. Dan suatu malam mereka tiba-tiba diserang monster serigala coy, yang bikin Ren sama adiknya harus kabur dan ninggalin keluarganya. Tapi mau kabur juga percuma karena monster ini dengan mudah ngejar mereka berdua. Terus waktu Ren mau disikat sama monster ini, adiknya berkorban coy karena dia udah janji buat ngelindungi kakaknya. Dan ketika monster ini mau nyerang Ren, muncul nih seorang petualang tingkat mithril bernama Wilfried dan tarung sama si monster serigala. Setelah bikin si monster kabur, Wilfried nyamperin Ren dan minta maaf karena dia nggak datang lebih awal. Setelah keluarganya dimakamin, Ren tanya ke Wilfried gimana caranya jadi petualang karena dia ini pengen ngabulin cita-cita adeknya. Terus Wilfried bilang buat jadi petualang itu umurnya minimal 15 tahun. Karena Ren umurnya baru 5 tahun, selama 10 tahun mendatang Ren harus belajar soal hidup di alam liar, bela diri, pengetahuan, dan lain-lain. Jadi ketika umur 15 tahun nanti, Ren udah bener-bener siap buat jadi seorang petualang. Wilfried juga bilang dia bakal nunggu 10 tahun lagi ketika Ren udah jadi petualang monster yang udah ngebunuh keluarganya. Hal ini juga bikin Ren impian Ren tercapai. Nah, gara-gara omongan barusan, Ren jadi termotivasi buat hidup. Dan dia pengen jadi petualang tingkat mithril kayak Wilfried buat ngebantai monster yang udah ngebunuh keluarganya. Hal ini juga bikin Ren gak bimbang lagi buat minum darah vampir. Mati juga gak masalah. Lagian kalau hidup tapi gak bisa menuhin impiannya juga sia-sia kan? Dan setelah Ren minum darah vampir ini, gimana? Ada masalah? Enggak sih, aman. Anjir, pusing pala Barbie. Tiba-tiba kesurupan dia coy. Ren juga hampir kehilangan kendali. Cuma Ren masih bisa ngedengar Loren ngasih semangat. Ren masih ada cita-cita yang belum tercapai, jadi dia harus berjuang demi impiannya ini. Di pagi hari akhirnya Ren udah sadar nih, dan Loren ngucapin selamat karena ternyata Ren berhasil evolusi. Tubuh Ren sekarang balik lagi jadi kayak manusia coy. Cuma yang jadi PR, di punggung Ren sekarang ada sayapnya. Walaupun bisa jadi kecil, cuma kan agak susah ya buat nutupin. Selain itu muncul taring dan mata Ren jadi merah yang nunjukin kalau Ren sekarang jadi Uchiha.
Enggak. Kata Loren, Ren ini sekarang jadi vampir tingkat rendah. Walaupun belum pasti juga sih. Cuma yang paling penting, Loren ini lega karena Ren bisa kembali lagi. Beberapa hari kemudian, Ren ngobrol sama Loren. Sebenarnya dia tuh pengen ketemu sama Wilfried. Cuma Ren ngerasa nggak pantas karena dia belum jadi orang yang kuat. Nah, sekarang karena Ren udah punya kekuatan, dia udah berani buat ketemu sama Wilfried. Tapi setelah nyari di semua tempat, kayaknya Wilfried tuh nggak ada di negara ini deh. Jadi Ren mutusin bakal berkelana buat ketemu sama Wilfried. Buah Keko, Bye-bye, gimana coy cerita hari ini? Udah Lumayan seru lah ya. Tipe-tipe anime Bye-bye, nyantai guys. gitu lah. Anime yang nontonnya bisa sambil disambung. Udah capek Misal nih. sambil makan, Udah, guys. sambil Bye-bye. boker, Dadah. boker sambil makan. Nying lah jorok bet. Jadi oke.